94.9, hey, your favorite every day. Radio Rhythm, feel the vibe. Wiz FM will never hide. Wiz FM will never hide. Keluarga besar TRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Radio RIS FM Pangandaran, anggota PRSSNI nomor 881, 1 Romawi 2000. Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga tak transparan dan terjadi praktek kecurangan pada proses PPDB tingkat SMA, kantor cabang dinas pendidikan di Kota Tasikmalaya di demo massa. Proses relokasi 314 PKL di Garut berjalan lancar dan kondusif. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya. Kilas Radio. Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Diduga tidak transparan dan terjadi beragam kecurangan pada proses penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 SMA dan SMK, sejumlah elemen masyarakat menggeruduk kantor cabang dinas pendidikan KCD wilayah 12 Tasikmalaya di Jalan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Senin 29 Juli. Pendemo dari sejumlah massa yang tergabung dalam forum parlemen jalanan pemerhati pendidikan itu, selain berorasi juga bentangkan spanduk tuntutan dan kecaman, bahkan mereka juga membakar ban. Massa berusaha masuk dalam kantor untuk menemui Kepala KCD wilayah 12 Tasikmalaya guna menyampaikan aspirasinya, namun yang bersangkutan tak berada di kantor. Perwakilan massa aksi menganggap keberadaan KCD sangat tak berarti dalam menyelesaikan masalah pendidikan, sehingga lebih baik sistem penerimaan siswa-siswi dikembalikan kewenangannya kepada pemerintahan setempat. Menurut pendemo, sistem jalur zonasi PPDB dianggap sangat menyesatkan, diskriminatif, dan tidak transparan. Demo besar-besaran untuk membubarkan KCD yang ada di Kota Tasikmalaya dikarenakan sangat tidak berfungsi. Tuntutan hari ini dari rekan-rekan yang hadir ke sini bahwa minta dibubarkan KCD Kota Tasikmalaya dikarenakan sangat tidak berfungsi adanya KCD di Kota Tasikmalaya. Untuk itu minta dikembalikan ke kebijakannya ke provinsi. Kasubag TU KCD Pendidikan Wilayah 12 Tasikmalaya Yandi Darojat menyampaikan aspirasi pendemo akan segera disampaikan langsung kepada pimpinannya. Ia menyebut Kepala KCD berada di luar lantaran sedang menempuh pendidikan. Yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu audien yang selama yang ada di sini sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami yang ada di KCD ini, yang KCD ada di sini, kami hanya menyampaikan semua aturan-aturan ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Antisipasi dampak impounding atau pengisian awal air Bendungan Lewi Keris, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy akan segera membangun sumur dalam atau sumur bor. Pembuatan sumur dimaksud agar layanan air bersih di Kota Banjar tidak terganggu. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy Elroy Koyari, pembuatan sumur dilakukan pihaknya sekaligus menanggapi kekhawatiran Perumda Tirta Anom Kota Banjar atas dampak impounding Bendungan Lewi Keris. Elroy usai acara peringatan Hari Sungai
Balai Nasional di area teras Citanduy, Kota Banjar, Sabtu 27 Juli menyebut saat ini BBWS telah melakukan survei dan mengidentifikasi 5 titik lokasi yang memiliki cadangan air tanah. Nantinya titik itu akan dijadikan area pembuatan sumur dalam. Dengan pembuatan sumur bor, nantinya kebutuhan bahan baku air warga Kota Banjar bisa terpenuhi saat masa impounding. Pihaknya juga mengupayakan pelaksanaan pengeboran sumur bor di 5 titik lokasi sebelum proses impounding pada 15 Agustus mendatang. Direncanakan secara teknis masa pengisian awal air bendungan Lewi Keris berlangsung selama 55 hari. Elroy menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BBWS Citarum dan BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk mendatangkan alat mesin bor untuk proses pelaksanaan pengeboran lantaran BBWS Citanduy belum memiliki alatnya. Kami rencanakan ini diusahakan sebelum impounding, jadi sebelum tanggal 15 itu sudah mulai kita lakukan pengeboran. Nah ini mudah-mudahan ini karena musim kemarau, tapi di mana-mana itu impounding itu selalu dilaksanakan musim kemarau. Karena kalau musim hujan itu sangat kesulitan, kalau debitnya terlalu banyak kita tutup itu sangat riskan. Jadi memang harus musim kering dan memang waktunya jadi panjang, tapi di tempat lain ada yang sampai 4 bulan. Tapi kondisi debit Citanduy cukup stabil. Jadi dalam perhitungan rekan-rekan konsultan itu kurang lebih 2 bulan. Teknis hasilnya itu Pak nanti dimanfaatkannya oleh PDAM atau bagaimana nanti hasil dari sumur bor itu? Dimanfaatkan oleh PDAM karena untuk distribusi ke perumahan itu kan menjadi tanggung jawab PDAM Kota Banjar. Pemerintah Kabupaten Garut Minggu 28 Juli malam bersama pedagang kaki lima PKL melaksanakan relokasi sementara dengan mendirikan tenda di Jalan Pasar Baru, Kecamatan Garut Kota. Relokasi ditujukan untuk PKL yang sebelumnya berjualan di Jalan Ahmad Yani. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Disperindak ESDM Kabupaten Garut Ridwan Effendi menjelaskan tim penataan dan pemberdayaan PKL sedang menjalankan tahapan-tahapan yang telah disepakati. Ridwan bersyukur atas kelancaran dan kondusifnya proses pemasangan tenda. Ia mengapresiasi sinergi antara Pemda dan PKL yang menjadikan pelaksanaan relokasi berjalan dengan baik dan penuh kesadaran, terutama kepada PKL yang bersedia menempati lokasi baru sejumlah 314 PKL. Sampai dengan saat ini proses berjalan dengan lancar, dengan penuh kondusif dan penuh kekeluargaan antara Satpol PP dengan pemerintah daerah. Ini bersinergi, kita membangun kemitraan satu sama lain, melaksanakan hal ini dengan penuh kesadaran. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak, dalam ini ada unsur pemerintah daerah dan juga para pengurus PKE dan seluruh keluarga besar para pedagang kaki lima, khususnya yang saat ini sudah memang pada posisi bersedia untuk menempati relokasi di tempat baru. Dan kami pun juga berterima kasih kepada para pedagang yang existing saat ini di Pasar Baru dan segenap warga masyarakat sekitar yang sudah menerima kehadiran para PKL dari Ahmad Yani. Saudara, guna mengenalkan radio siaran kekinian, Kilas Radio Pusat Pemberitaan Radio milik PRSSNI Jawa Barat yakni LPS PRSSNI Priangan berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat KPID Jabar menggelar Bincang Radio episode pertama. Pada Bincang Radio edisi ke-1, Selasa 30 Juli 2024, mulai pukul 11.15 waktu Indonesia Barat itu akan menghadirkan Ahmad Abdul Basit, Wakil Ketua KPID Jabar, dan Ganang Parto Kakiat, Pimpinan Redaksi Jabar Now, serta Kilas Radio Priangan. Beberapa radio akan menyiarkan pada episode pertama anggota PRSSNI Jabar Wilayah Priangan, di antaranya Style 94.6 FM Tasikmalaya, K-Love 93 FM Tasikmalaya, Aktari 96.6 FM Ciamis, RCA 102.1 FM Banjar, RJM 91.5 FM Pangandaran, dan Antares 98.6 FM Garut. Kilas Radio. Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat, mengajak seluruh warga Jawa Barat bersama-sama meningkatkan kepedulian dalam mengawasi berbagai program yang disajikan lembaga penyiaran agar proporsional, seimbang, tidak memihak, dan tidak partisan sebagai bentuk pengawasan semesta, termasuk diantaranya dalam tahapan pemilihan kepala daerah serta
sampai dilaksanakannya pilkada pada 27 November 2024. Masalah penyiaran adalah hal strategis sehingga masyarakat harus berperan serta guna mewujudkan penyiaran yang sehat. Penyiaran menggunakan frekuensi tentunya harus untuk kepentingan publik, kepentingan kelompok, golongan, atau pemilik lembaga penyiaran. Ayo bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, sukseskan Pilkada Damai, wujudkan demokrasi yang bersih, pemimpin yang berkualitas melalui lembaga penyiaran sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813 2424 5911 0813 2424 5911. Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengajak semua pihak menyatukan komitmen agar apa yang dilakukan para pendahulu bisa dilanjutkan lebih baik saat masa sekarang. Ade pada momen peringatan Hari Ulang Tahun HUT atau Milangkala Kabupaten Tasikmalaya ke-392 Jumat 26 Juli lalu berharap Kabupaten Tasikmalaya dapat lebih maju dan sejahtera sesuai cita-cita para pendahulu. Menurutnya, saat masa kepemimpinannya, progres pembangunan daerah belum maksimal karena keterbatasan fiskal akibat badai pandemi COVID-19. Ditambah lagi imbas dari pengaruh konflik geopolitik global yang membuat kondisi ekonomi terguncang. Namun, meski dalam keterbatasan, Pemkab Tasikmalaya masih mampu membangun hal-hal baru baik dari segi pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat yang patut disyukuri. Terima kasih kepada segenap warga masyarakat, stakeholder, para pimpinan kecamatan, sampai di tingkat desa, Pak RW, Pak RT, Babinsa semua yang hari ini berkolaborasi dengan kami sehingga di tengah-tengah kesulitan kita pasca pandemi, adanya kejadian global yang menekan kita semua, inflasi, iklim, termasuk peperangan, kabupaten masih bisa tumbuh. Kabupaten masih bisa menorehkan prestasinya, alhamdulillah wasyukurillah, kita syukuri. Terima kasih semua. Mudah-mudahan tahun depan kita semakin kompak, semakin erat dalam melakukan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Tasik yang kita cita-citakan bersama lebih mendekati kepada tujuan. Kita masih sama, hari ini kita coba optimalkan di potensi banyak. Karena itulah keadaan kita sesungguhnya. Hanya ada perbedaan sedikit kita sesuaikan di RPJP 2025 ini karena adanya tol dan juga bandara di Kertajati. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI. Kilas Radio.